Halo, apa kabar? Kali ini kita mau bikin vlog tentang Wuling REV ya. Ini mobil yang saya prediksi akan jadi mobil listrik terlaris di Indonesia. Nah, ini juga sekaligus jadi vlog pertama ya, karena kebetulan banget kakak saya dan adik saya beli Wuling REV. Jadi nanti akan saya buatkan video vlog lah seperti Ioniq 5. Unit yang saya shoot ini adalah long range ya, dengan colokan GBT ya. Oh gitu. Nah ini guys. Untuk jarak tempuhnya 300 km ya, dengan kapasitas baterai 26,7 kWh. Dia ini bisa di charge pakai charger bonus, bisa juga kita nambah duit 15 juta dapat wall charger. Nah, saran saya jika Anda pengen beli Wuling REV, kalau bisa nih ya, kalau bisa Anda belinya tipe long range. Kenapa? Karena baterainya ini penting sekali. Itu satu. Jadi jarak tempuh 300 itu sangat penting. Ya kita nggak tahu ya apakah mau dibawa keluar kota atau tidak. Tapi belajar dari pengalaman mobil LCGC yang sebetulnya mobil city car ya, pada kenyataan juga dibawa ini kok luar kota. Nah, kalau Anda tidak mau pusing, belilah long range dengan jarak tempuh 300 km. Poin penting berikutnya adalah kemampuan mencas ya. Dia support wall charger 6,6 kW AC. Nah, kalau kita pakai charger itu, kita bisa ngecas cuma dalam waktu 4 jam. Kalau kita tidak pakai itu, kita harus ngecasnya dalam waktu 11 jam. Meskipun tidak super charger DC ya, yang rata-rata sanggup ngecas 25 kWh, 50 kWh. Tapi rasa-rasanya 6,6 kW saja cukup lah ya untuk membantu jika memang mobil ini diperuntukkan untuk jarak tempuh jarak jauh ya. Memang kita harus nunggu selama 4 jam setelah sampai ke titik yang kita tuju. Tapi ya nggak seberat harus ngecas 11 jam ya, andaikan dia tidak support maksimal charging 6,6 kW. Poin ketiga yang mungkin Anda anggap tidak begitu penting adalah dari sisi feature. Dari sisi feature dia punya ini nih head unit khusus ya di sebelah kiri. Ya meskipun head unitnya fungsinya tidak maksimal ya, tidak bisa Android Auto, tidak bisa Apple CarPlay, tapi head unitnya ini berfungsi juga sebagai GPS, sebagai AC, sebagai indikator untuk baterai ya. Kemudian online navigation, online music, online messaging ya, remote AC, Bluetooth key ya, geofencing alarm ya. Jadi fiturnya nih lengkap ya dari sisi Internet of Vehicle. Kemudian untuk interior, joknya kulit. Dari eksterior dapat extended horizon DRL lamp. Kemudian lampunya lebih canggih, lebih terang tentunya pastinya nantinya. Rem belakangnya juga sudah cakram. Electric mirror, ada smart start system and keyless entry, electronic stability control atau ESC, dan yang paling penting nih bagi mobil listrik, pengalaman saya pakai Ioniq 5 sudah support electric parking brake ya dengan auto hold. Jadi kalau kita pakai itu ya, itu cuma nginjak rem berhenti, gas rem. Dan kelebihan dari mobil listrik itu ya, dia tuh nggak ada getaran. Jadi kita berhenti itu benar-benar berhenti ya. Nah
biar nggak copyright. Untuk harga tipe ini 295 juta. Oke, sekarang kita pindah ke tipe standar. Nih, Anda udah lihat ya tipe standar ya. Dari luar lampunya juga berbeda. Tapi sebetulnya yang paling berbeda adalah kapasitas baterainya. Tipe standar ini hanya diberikan baterai 17,3 kWh, di mana hanya bisa dicas pakai cas bawaan saja, yang ratingnya cuma 2 kW AC. Dan kalau ngecas pakai itu kita butuh waktu 8,5 jam. Balik lagi Anda bertanya, ya kenapa memang kalau ngecasnya 8,5 jam? Saya bisa di rumah. Iya bisa di rumah, tapi ya cuma bolak-balik rumah kantor, atau misalnya kalau dipakai untuk ngantar anak ya ngantar anak pulang dicas malamnya, begitu seterusnya. Tapi mobil ini walaupun punya range 200 km, terus terang nggak bisa dipakai buat jarak jauh. Kenapa? Pas Anda berhenti Anda harus ngecas 8,5 jam. Bayangin Anda jalan 200 ngecas 8,5 jam, begitu seterusnya. Yakin Anda sanggup berhenti di rest area ya, kemudian ngecas? Kan ribet ya, ribet banget. Oke, kemudian dari sisi fitur ini menurut saya sih basic banget ya, trondol ya. Infotainmentnya tidak lengkap ya, speakernya cuma 2, joknya belum kulit, setirnya tidak bisa diatur ya, fix. Jadi ya posisi mengemudi ya terbatas, tidak bisa lebih fleksibel. Selain itu tidak support electric stability control, tidak punya electric mirror ya, tidak bisa diatur spionnya. Jika Anda tetap pengen beli unit ini karena cuma dipakai buat antar jemput anak sekolah atau belanja ke mall atau ke pasar, harganya 238 juta. Nah, untuk tambahan informasi lain adalah garansi secara umum 3 tahun atau 100.000 km, garansi untuk baterai 8 tahun atau 100.000 km, garansi aki 1 tahun atau 20.000 km, free jasa ya selama 2 tahun atau 50.000 km. Untuk warna ini ya, warnanya avocado green. Selain itu ada pristine white untuk putih, galaxy blue untuk biru, peach pink untuk warna pink ya, lemon yellow untuk warna kuning. Pertanyaan yang sering saya dengar pada saat melihat pameran ini adalah bagaimana baterainya kalau kena banjir ya. Rupa-rupanya sudah disiapkan nih oleh Wuling untuk menjawab pertanyaannya. Ini ada contoh baterai direndam ya, direndam. Ternyata IP ratingnya adalah IP67 ya kalau nggak salah. Nah nih tulisannya nih speknya. Jadi kalau di handphone IP67 itu tahan terhadap debu ya, debu, pasir dan sejenisnya. Kemudian angka 7 itu biasanya sanggup direndam dalam air selama 30 menit. Khusus untuk tipe long range nih kita ditawarkan beli sepaket ya, harganya 15 juta. Nanti udah free pasang kalau nggak salah. Nah ini colokannya nih colokan GBT ya. Jangan lupa teman-teman, di SPKLU itu colokannya bukan GBT tapi tipe 2 ya, tipe colokan yang lebih umum untuk AC. Nah Wuling sadar akan hal ini, makanya nanti diberikan adaptor supaya bisa dipakai di SPKLU, dicolok ke AC tipe 2. Mbak, Jadi satu fasa up to 11 kWh itu dapat. Nah, kalau misalnya dia pakai yang casan biasa, itu dia 25.000 per meter
kita itu cuman kasih free-nya di 5 meternya. Nah, Oh, kalau misalnya kabelnya ya? Iya benar. Kalau misalnya untuk yang fast chargingnya, yang pilarnya itu dia 3 fasa up to 16 kWh. Itu sama dia. Pasang berapa watt kWh rumahnya? Kalau yang ini 6.600, terus sama kita dari free-nya di 3 fasa Oh. 16 kWh. Oh, oke. Ini adapter udah ada belum? Adapternya ini ada kayak gini, tapi Barangnya belum? Belum ada, iya. Sama ini power socket box, sama ini portable charger. Power socket box-nya apa supaya rapi aja, supaya manis ya, supaya- nyimpannya ya. Supaya nggak kena air sih Pak jatuhnya, gitu. Aman dari airnya. Gitu. Jadi yang dapat tuh 3 ini ya. Iya, 3 ini yang dapat. Nah, ini yang opsionalnya. Bayar berapa tadi? Estimasi sekitar 15 juta. 15. Sudah Iya. termasuk pasang. Nanti udah termasuk pasang. Oke. Kan KWH baru tuh biasanya bayar tuh ke PLN, keluar apa namanya? Paling kalau itu ya kalau buat jasa. Surat-suratnya itu kan ada tuh apa namanya? Kalau dari kita buat yang tambahan ini sih free instalasinya sih Pak. Preinstalasi Tambah ya. dayanya. Cuma instalasi aja. Iya benar. Instalasi tambah daya, instalasi sama output kabelnya 5 meter. Oh, oke. Iya deh, makasih ya Mbak ya.